Kita kembali lagi bersama Hani dan juga Ogi nih. Kita mau tanya ya asal muasalnya. Katanya baru diketahui setelah kamu punya anak, kamu menyusui karena di kanan terus. Jadi ini berasa pegelnya luar biasa. Pegelnya tuh kayak apa sih sampai anomali itu? Jadi pegelnya tuh awalnya biasa aja, pegel kayak normal gitu, kita pegel karena kecapean. Nah lama-lama pegelnya tuh makin instan, makin sakit, gak wajar, sampai akhirnya ketemu titik di mana tangan tuh nggak bisa gerak sama sekali. Jadi satu tangan gini tuh udah nggak bisa gerak, kayak lumpuh gitu. Nah baru dari situ kita memutuskan untuk ke dokter. Dari dokter itu awalnya dugaannya otot lelah gitu. Nah dari situ dikasih obat pereda sakit, tapi dari obat pereda sakit ini nggak kunjung sembuh. Nah beberapa bulan nggak sembuh-sembuh, saya coba periksakan lagi ke dokter spesialis yang lain, tapi sama dugaannya itu waktu itu mialgia. Apa itu mialgia? Mialgia itu sejenis apa ya, semacam otot lelah juga masih kayak gitu. Jadi baru ketahuan ternyata itu tulangnya. Tapi itu nggak bahaya istilahnya kayak gitu. Nah berulang kali coba ke dokter lain dan hasilnya juga sama, tetap sakit gitu. Akhirnya karena nggak sembuh-sembuh dan tangan sakit, saya memutuskan untuk urut, coba untuk mengurangi rasa sakitnya. Terus justru sejak diurut ini perkembangannya itu semakin parah, jadi sakit banget, terus dan muncul benjolan gitu. Nah dari benjolan ini baru aja diperiksa untuk rongsen dokter. Jadi dari sebelumnya itu dokter tidak ada yang rekomen untuk rongsen. Nah saat sudah ada benjolan baru diminta rongsen gitu. Jadi ternyata penyebabnya salah satunya karena kamu pernah mengalami kecelakaan 7 tahun sebelumnya. Padahal nggak ada luka, nggak ada memar, nggak ada apa ya. Jadi jatuh dari motornya pelan, cuman memang jatuhnya itu tangan duluan gitu. Sakit waktu itu? Nggak memar juga? Enggak. Sakit enggak, terus nggak ada luka, nggak ada cedera gitu. Jadi makanya nggak ngira. Jadi ini perawatannya adalah kamu menjalani kemo, kemudian tulangnya juga diangkat. Gitu. Jadi ini masih ada nih tulang di sebelah sini ya? Masih. Nah yang berikut adalah bagaimana pasangan ini menjalani pengobatan ya. Ini kamu juga sempat posting ya. Di saat ia sudah lelah bekerja seharian, ia tidak pulang ke rumah menemui keluarganya, melainkan pergi ke tempat lain untuk kembali bekerja. Bahkan di hari libur pun saat ia memiliki kesempatan pulang, ia lagi-lagi mengorbankan waktunya untuk tetap bekerja dan ia lakukan demi melihat aku sembuh. Inilah kisah tentang suaminya Ogi gitu ya. Dan mereka terpisah nih jauh ya, LDR ya kan? Kamu di Jakarta, kamu di Bandung gitu ya. Betulkah bahwa ya demi pengobatan itu kamu sampai ngambil 2 kerjaan? Iya, maksudnya iya betul. Karena kenapa ya? Secara nalar, secara logika, saya tuh penghasilan berapa gitu. Coba pengeluaran itu bisa 3-4 kali lipat dalam sebulan. Tapi alhamdulillahnya di balik sebuah cobaan itu, Allah tuh selalu memberi jalan. Dan akhirnya rezeki pun itu selalu datang untuk diberikan kepada istri saya. Saya hanya pelantara. Jadi waktu itu aku nggak ada uang segala macam, harus MRI, harus bersih kursi roda, ada aja seseorang berhati baik tanpa saya mohon-mohon, tanpa saya minta, mereka memberikan sesuatu yang berguna untuk istri saya. Dan emang biasanya momennya itu pas gitu. Apa yang istri butuhkan ya sejumlah itu yang kita tidak tahu. Makanya dari sini tuh saya semakin percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu tidak akan pernah memberikan cobaan kepada umatnya melebihi kemampuan umatnya. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi Nasution. Ini ada requestan pengen lihat tangan kamu kayak apa sih nih. Oh gitu ya. Jadi kata Hani memang kalau kanker tulang begitu terdeteksi harus segera gitu ya diangkat tulangnya. Dan ini masih ada otot, daging, syarafnya masih. Sebenarnya kalau masih awal tuh masih bisa dipertahankan tulangnya malah bisa ya. Oke, baik. Hani dan Ogi terima kasih sudah hadir berbagi ceritanya. Angie terima kasih juga sudah hadir. Terima kasih juga Bopak dan Gita. Mudah-mudahan ada banyak hikmah yang bisa kita ambil hari ini dari cerita para bintang tamu kita. Apapun yang terjadi selalu ada
hikmah baik yang membuat kita menjadi lebih pintar, lebih ada ilmunya atas izin Allah. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi Daus Secret.